Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Mulita Menurika. Di sini kita sudah masuk bab yang ke-17 ya teman-teman, mengenai SSH ataupun Secure Shell. Nah, pada bab ini kita akan membahas mengenai basic konsep dan praktik sederhana SSH, remote server 1 dan server 2, kemudian perubahan default port SSH, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, untuk melakukan remote access pada bab SSH ini itu, maka semua VM itu harus bisa saling komunikasi terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, karena kan pada bab sebelumnya, pada bab yang ke-16 kan kita sudah melakukan konfigurasi ya teman-teman, maka semua VM itu sudah bisa saling komunikasi dan mereka itu sudah bisa ping 8.8.8.8 dan ping google.com. Nah, maka di sini kita sudah bisa melakukan remote access ya teman-teman. Nah, pada saat kita menginstal server kan ada bagian ini ya teman-teman, yang install Open SSH server. Jika kalian menyentang atau memberi tanda seperti ini, berarti pada server kalian itu sudah terinstall SSH servernya ya teman-teman. Nah, jika kalian lupa sudah terinstall atau belum si SSH servernya, nah kita bisa cek saja ya teman-teman. Kita langsung masuk saja ke si RTR Ubuntu-nya. Nah, langsung saja kita ketikkan perintah sudo systemctl status SSH. Nah, jika hasilnya seperti ini, berarti SSH servernya itu belum terinstall ya teman-teman. Nah, untuk menginstal si SSH servernya, kita bisa ketikkan perintah sudo apt install kemudian open SSH min server ya teman-teman. Kita bisa langsung enter. Nah, kita tunggu ya teman-teman. Nah, jika ada pilihan seperti ini, kita pilih yang Y, kita enter, kita tunggu. Di sini kita sudah berhasil menginstal SSH servernya. Nah, kemudian kita bisa ketikkan perintah untuk verifikasi servernya. Kita ketikkan sudo systemctl kemudian status SSH. Nah, di sini SSH servernya itu sudah aktif ya teman-teman. Nah, kita juga bisa cek di server 1 dan server 2-nya ya teman-teman. Kita bisa ke server 1 terlebih dahulu. Kita ketikkan perintah seperti yang tadi. Nah, di sini untuk server 1 dan server 2-nya itu sudah terinstall SSH servernya ya teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk di RTR Ubuntu-nya. Kita bisa langsung cek IP-A. Nah, IP address yang si RTR Ubuntu kan menggunakan yang nPost 3 karena yang mengarah host only adapter saya teman-teman. Nah, kemudian yang nPost 8 dan nPost 9 itu IP address yang mengarah ke sisi klien ya teman-teman. Nah, kalau yang nPost 9 itu mengarah ke internal networknya si server 1 dan server 2. Nah, karena saya ingin meremote si RTR Ubuntu, maka kita lihat IP-nya si nPost 3 ya teman-teman, yaitu 192.168.137.10. Nah, kita bisa langsung masukkan ke putih ya teman-teman. Kita ketikkan di sini putih. Nah, kita masuk ke putih. Nah, di sini kita bisa langsung ketikkan IP-nya ya teman-teman, yaitu 192.168.137.10. Nah, kemudian kita bisa langsung open. Nah, kalau ada informasi seperti ini, kita bisa accept. Nah, di sini kita bisa langsung login ya teman-teman, seperti yang di RTR Ubuntu ya teman-teman. Di sini saya username-nya itu Tita, kemudian masukkan passwordnya ya teman-teman, dan kita enter. Kemudian kita coba pwd.
Nah, ini sudah masuk ke RTR Ubuntu-nya ya teman-teman. Nah, berarti ini sudah meremote dari host OS ke RTR Ubuntu-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu remote server 1 dan server 2 ya teman-teman. Nah, di sini kita akan meremote server 1 dan server 2 itu dari klien Ubuntu dan klien host OS-nya. Nah, di sini kan kita sudah berhasil ya teman-teman meremote dari host OS ke RTR Ubuntu-nya ya teman-teman. Nah, caranya kan itu cuma memasukkan IP address-nya si router ke putih ya teman-teman. Nah, kalau semisal mau meremote host OS ke server, maka kita harus mengetikkan perintahnya ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa mengetikkan perintah SSH, kemudian masukkan username. Nah, karena username-nya saya itu Dita, kemudian kita add, kemudian kita ketikkan IP-nya ya teman-teman. Nah, di sini saya akan meremote ke server 1 terlebih dahulu. Nah, server 1 saya itu IP-nya itu 10.10.10.2. Nah, di sini kita bisa langsung enter. Nah, di sini kita pilih yang yes. Kemudian masukkan password server satunya. Kemudian kita pwd. Nah, ini sudah masuk ke server 1 ya teman-teman. Nah, kemudian kita bisa langsung meremote dari server 1 ke server 2 tanpa exit dulu ke router ya teman-teman. Yang penting server 1 dan server 2-nya itu sudah bisa saling komunikasi. Nah, kita bisa ketikkan perintah seperti ya tadi ya teman-teman. SSH, kemudian Dita, kemudian add, kemudian kita masukkan IP server 2-nya ya teman-teman. Kita masukkan 10.10.10.3. Ini IP server 2. Kita ya benar. Kita bisa enter. Kemudian kita pilih yang yes. Nah, di sini kita masukkan password server 2. Nah, di sini kita coba pwd. Nah, di sini kita sudah masuk ke server 2. Nah, kita coba hostname ctl. Oh, salah. Hostname ctl. Nah, ini sudah masuk ke server 2 ya teman-teman. Nah, ini meremote dari yang host OS menggunakan putih itu sudah berhasil ya teman-teman, baik router server 1 maupun server 2. Nah, kemudian kita akan mencoba meremote dari klien Ubuntu-nya ya teman-teman. Kita masuk ke klien Ubuntu-nya. Di sini kita masuk ke terminal ya teman-teman, kita clear dulu. Nah, perintahnya itu sama seperti yang tadi ya teman-teman, yaitu SSH, kemudian username saya itu Dita, kemudian add, kemudian masukkan IP-nya. Kita coba yang server 1 terlebih dahulu ya teman-teman. IP-nya itu 10.10.10.2. Kita bisa langsung enter. Nah, di sini kita pilih yang yes, kemudian masukkan passwordnya. Nah, di sini sudah masuk ke server 1. Kita coba host name ctl. Nah, ini sudah masuk ke server satunya ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke server 2. Kita bisa klik yang tanda plus ini. Nah, ini tampilannya jadi ada 2 ya teman-teman. Kita bisa lihat yang meremote ke server 1 dan di sini kita akan meremote ke server 2 ya teman-teman. Perintahnya itu sama seperti tadi ya teman-teman, SSH, kemudian username, kemudian add, kemudian masukkan IP address-nya. Kita masukkan IP address yang server 2 yaitu 10.10.3. Kemudian kita bisa langsung enter, kemudian kita pilih yang yes, kemudian masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke server 2-nya ya teman-teman. Kita hostname ctl. Nah, ini sudah masuk ke server 2. Nah, di sini sudah berhasil ya teman-teman meremote server 1 dan server 2 dari sisi klien, baik klien Ubuntu maupun klien yang host OS-nya ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut materi yang ketiga, yaitu perubahan default port SSH. Nah, kita akan mengganti port SSH-nya server 1 dan server 2. Nah, port SSH default-nya itu adalah 22 ya teman-teman. Nah, nanti kita akan menggantinya ya teman-teman dari sisi klien Ubuntu.
yang lebih gampang ya, karena tampilannya itu bisa sekalian dua. Nah, karena yang di klien host OS itu kan yang di putih itu cuma ada satu tampilan saja ya teman-teman. Kita menggunakan yang klien Ubuntu supaya lebih enak. Langsung saja kita buka klien Ubuntu-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. Kita masukkan passwordnya. Kemudian kita bisa langsung ketikkan perintah nano /etc /ssh/sshd kemudian garis bawah lalu config. Kita bisa langsung enter. Nah, kemudian di sini kita cari yang tulisan port 22 ya teman-teman. Kita di sini bisa hilangkan pakarnya, kemudian kita bisa ganti portnya ya teman-teman dengan yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan menggantinya menjadi 2221 ya teman-teman. Kita bisa ingat-ingat. Nah, ini itu terserah kalian mau ganti berapa. Nah, di sini saya menggantinya dengan 2221. Kita bisa langsung Ctrl X, Y, kemudian enter. Nah, kemudian kita bisa restart dengan menggunakan perintah systemctl restart SSH. Nah, kemudian kita bisa ganti di server 2-nya. Nah, perintahnya sama seperti yang di server 1. Kita masuk dulu ke show, masukkan passwordnya, kemudian kita ketikkan perintah nano /etc/ssh, kemudian sshd garis bawah, kemudian config. Nah, di sini kita bisa hilangkan pagernya teman-teman. Kemudian kita bisa mengganti portnya. Di sini saya mengganti portnya itu 2222. Nah, tadi yang di server 1 itu 2221. Nah, di server 2 2222. Kalau sudah kita bisa Ctrl F, Y, kemudian enter, lalu kita restart sudo systemctl restart SSH ya teman-teman, bisa enter. Kalau sudah kita bisa exit. Nah, di sini sudah di klien Ubuntu dan di server 1 juga kita bisa exit ya teman-teman. Nah, di sini juga sudah di klien Ubuntu ya teman-teman. Nah, lalu kita akan masuk lagi, login lagi ke server satunya. Nah, kalau semisal yang tadi kan menggunakan perintah yang SSH, kemudian username, kemudian add, lalu IP-nya ya teman-teman. Nah, kita coba. Nah, itu tidak bisa ya teman-teman, karena portnya itu bukan 22. Nah, caranya supaya kita bisa masuk ke server satunya lagi, kita bisa ketikkan lagi seperti yang tadi, kemudian kita tambahkan -p, kemudian kita masukkan portnya ya teman-teman. Tadi kan server 1 itu portnya 2221. Nah, kita bisa langsung enter. Nah, kemudian masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke server satunya ya teman-teman. Kita hostname ctl. Nah, ini sudah server 1 ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke yang server 2 ya teman-teman. Perintahnya itu sama seperti yang tadi, yaitu ssh, kemudian username, kemudian add, lalu IP-nya, kemudian kita tambahkan -p, lalu ketikkan portnya. Nah, port yang server 2 itu kan tadi 2222 ya teman-teman. Kita bisa langsung enter. Nah, kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita coba hostname.ctl. Nah, ini kita sudah masuk ke server 2-nya ya teman-teman. Nah, semisalkan kita mau login juga yang di putih ini. Nah, perintahnya itu juga sama ya teman-teman yang di klien Ubuntu. Tinggal tambahkan -p kemudian portnya ya teman-teman. Nah, kita coba masuk ke server 1. Nah, kita coba masuk ke server 1 ya teman-teman, ssh, kemudian titak, kemudian add, lalu masukkan IP server 1, 2, kemudian -p, lalu kita ketikkan portnya 2221. Nah, kita bisa langsung enter. Di sini kita pilih yang yes, kemudian masukkan passwordnya.
Nah, di sini sudah ada di server 1 ya teman-teman. Kita hostname CTL. Nah, ini sudah ada di server 1 ya teman-teman. Nah, kita lanjut materi yang keempat, yaitu allow user pada SSH. Nah, pada materi ini itu nanti kita akan mengkonfigurasi agar hanya user tertentu yang bisa login menggunakan SSH. Jadi nanti di masing-masing server kita akan membuat 2 user ya teman-teman, user baru. Dan lalu kita custom supaya hanya user tertentu yang bisa login. Langsung saja kita buka klien Ubuntu-nya. Nah, di sini kita bisa langsung membuat user baru ya teman-teman. Kita bisa langsung ketikkan perintah sudo add user, kemudian nama usernya kita buat user 1. Kita bisa langsung enter. Kita masukkan passwordnya ya. Terus kita membuat password untuk user satunya. Nah, di sini kita bisa skip saja ya teman-teman. Di sini kita pilih yang yes. Nah, selanjutnya kita bisa langsung buat user 2-nya. Perintahnya sama ya teman-teman. Kita cuma ganti namanya jadi user 2. Kemudian kita berikan passwordnya. Di sini kita bisa enter saja. Di sini pilih yang Y dan kita enter. Nah, lalu kita bisa cek dengan perintah tile/etc/passwd. Nah, ini user 1 dan user 2-nya sudah terbuat ya teman-teman. Nah, lalu kita buat yang di server 2. Kita juga buat 2 user ya teman-teman. Perintahnya itu sama seperti yang tadi. Sudo add user, kemudian nama usernya. Di sini saya pengguna 1. Kita bisa langsung enter. Kita masukkan password rootnya. Di sini kita buat password untuk pengguna 1. Di sini kita bisa enter saja. Di sini pilih yang Y. Nah, kemudian kita buat yang user 2. Di sini saya namanya pengguna 2 ya teman-teman. Bisa langsung enter. Kita berikan passwordnya. Kita bisa enter saja. Pilih yang Y. Enter. Nah, kita bisa cek tile/etc/passwd. Nah, itu pengguna 1 dan pengguna 2-nya sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja untuk konfigurasi allow usernya teman-teman. Nah, letak konfigurasinya itu sama seperti yang tadi kita mengganti port. Nah, di sini kita keluar terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa di sini kita masuk dulu ke yang username-nya itu tidak. Di sini kita bisa langsung ketikkan kita masuk dulu ke root. Kita langsung ketikkan perintah nano/etc/ssh/sshd, kemudian garis bawah, lalu config. Nah, di sini kita bisa tambahkan konfigurasinya ya teman-teman di bawahnya part. Nah, perintahnya itu allow hanya besar, kemudian user punya juga besar. Nah, kemudian kita pilih user mana yang bisa masuk. Nah, di sini kita coba yang user 1 ya teman-teman. Lalu kita bisa Ctrl X, Y, kemudian enter. Nah, di sini kita restart SSH-nya. System CTL restart SSH. Nah, kemudian kita lakukan juga di server 2-nya teman-teman. Kita bisa langsung sudo nano/etc/ssh/sshd, kemudian config. Nah, di sini juga seperti yang tadi, di bawahnya port kita tambahkan allow user. Nah, kemudian kita pilih user mana yang supaya bisa masuk. Nah, kita yang pengguna 2 ya teman-teman. Kita Ctrl X, Y, enter. Kita juga restart sudo system CTL restart SSH. Nah, kemudian kita coba kita coba masuk ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu.
Nah, kita coba masuk ke yang username-nya itu Tita ya teman-teman. Kita coba meremote ke yang username-nya Tita. Kita masukkan passwordnya. Nah, di sini ada permission denied ya teman-teman, karena yang bisa masuk itu hanya yang usernya itu pengguna 2. Nah, yang Tita itu tidak bisa. Kita bisa Ctrl C, kemudian kita masuk ke yang pengguna 2. Kita username-nya ganti pengguna 2 ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, kemudian kita masukkan password yang pengguna 2, bukan password yang Tita. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Kita coba kita pwd dulu. Pwd hostname ctl. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian kita coba juga di server satunya. Di sini kita exit terlebih dahulu. Kita exit lagi. Nah, kita coba masuk ke yang username-nya itu Tita ya teman-teman. Kita enter, masukkan passwordnya. Nah, ini juga ada permission denied ya teman-teman. Berarti ini tidak bisa, karena yang bisa masuk itu cuman yang username-nya itu berarti user 1 ya teman-teman. Di sini username-nya kita ganti user 1. Kita enter. Kita masukkan password dari user satunya ya teman-teman. Kita enter. Nah, di sini sudah masuk ke user satunya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut materi berikutnya, yaitu konsep private dan public key ya teman-teman. Jadi konsep dari public key dan private key itu adalah sebuah cara untuk kita login atau meremote server dibandingkan dengan menggunakan password atau autentifikasi saja. Nah, misalkan kita masuk dalam sebuah server hanya pakai username dan password. Nah, itu kan kurang secure, karena ada yang lebih secure menggunakan private key dan public key ya teman-teman, sebelum kita merubah port dari SSH-nya. Nah, jadi public key itu adalah sebuah gembok dan private key itu kuncinya ya teman-teman. Nah, misalkan klien ini mau nge-remote server, maka klien itu harus ditanamkan yang namanya private key dan public key. Nah, nantinya public key yang sudah ditanamkan pada klien itu akan dikopikan ke server-server ataupun router yang mau di-remote ya teman-teman. Nah, intinya subjek itu harus memiliki private dan public key. Nah, sedangkan objek harus memiliki public key-nya yang sudah dibuat di subjeknya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita lanjut materi yang ke-6 ya teman-teman, praktik private dan public key from client Ubuntu desktop. Nah, nanti sekalian ya teman-teman digabungkan dengan materi yang ke-7 dan ke-8, yaitu konsep authorized dan praktik private dan public key pada host OS with PuTTY. Nah, di sini kita bisa cari PuTTY ya teman-teman. Kemudian kita klik yang PuTTYgen. Nah, kemudian kita bisa klik yang generate a public or private key ya teman-teman. Kemudian kita pilih generate. Tipenya RSA ya teman-teman. Nah, kemudian di sini sudah ada ya teman-teman. Di sini ada yang namanya passphrase. Nah, passphrase ini seperti password, tapi itu berbeda ya teman-teman. Passphrase dan password itu berbeda. Kita tambahkan passwordnya ya teman-teman. Kita tambahkan yang gampang saja biar tidak lupa. Kemudian konfirmasi. Nah, kalau di kehidupan nyata itu, kalau bukan latihan, itu harus membuat passphrase-nya itu yang susah ya teman-teman, yang rumit. Kemudian kita bisa klik yang save public key. Kita taruh di sini ya teman-teman. Di sini kita namakan ya teman-teman, public key. Kita save. Kita juga simpan yang private key-nya. Private key. Kemudian kita save. Nah, ini kan sudah, kemudian kita silang saja, kemudian kita ke dalam PuTTY-nya terlebih dahulu. Sebentar.
Kemudian kita remote ke router lebih dahulu. Kita remote-nya 192.168.1.10. Di sini pastikan sudah sesuai ya teman-teman. Kita bisa langsung open. Kita login sebagai Dita, masukkan passwordnya. Nah, di sini syarat untuk melakukan atau login menggunakan private key dan public key itu mengcopy public key yang sudah kita buat pada putigen tadi ke dalam routernya ya teman-teman. Di sini kita akan menyimpan public key di mana ya? Kita bisa lihat terlebih dahulu ls min la. Nah, di sini ada direktori SSH. Nah, ini kan ada drwx ya teman-teman, berarti ini direktori. Nah, kalau kita mau masuk ke direktori, kita masuknya dengan cd.ssh. Nah, kita lihat dulu ya teman-teman, di putih ada apa saja. Kita ls. Nah, di sini ada know host. Nah, jadi public key itu akan disimpan pada authorized key ya teman-teman, ini. Nah, kita coba lihat cat authorized key. Tetap saja teman-teman. Nah, di sini belum ada apa-apa ya teman-teman. Kita belum ada public key maupun private key-nya. Nah, kita akan copy public key yang sudah kita dapatkan tadi. Kita akan copy ke dalam auto reset key-nya ya teman-teman. Nah, kita bisa langsung ketikkan perintah sudo nano auto reset key ya teman-teman. Kita masukkan passwordnya. Di sini kita ketikkan ssh min rsa, kemudian kita akan kopikan public key-nya ya teman-teman. Di sini kita cari terlebih dahulu. Saya pilih yang not. Nah, di sini kita kopikan ya teman-teman. Nah, apa namanya, public key-nya itu yang ini. Public key-nya itu yang ini ya teman-teman. Hanya yang ini. Kita copy saja. Kemudian kita bisa langsung tempel ya teman-teman. Kemudian formatnya itu memanjang ke kanan ya teman-teman. Di sini spasinya saya hapus ya teman-teman. Kemudian Ctrl E, panah ke kanan. Kalau sudah, kita bisa langsung Ctrl X, Y, Enter. Kemudian kita bisa melakukan restart untuk SSH-nya. Kita tambahkan, kita sudo systemctl restart SSH. Nah, sudah, kemudian kita exit. Nah, kemudian kita akan coba meremote router menggunakan putih yang sudah menggunakan private key maupun public key. 192.168.137.10. Kita ke SSH, kemudian pilih yang out, kemudian pilih yang kredensial, kemudian di sini pilih yang browser pada private key-nya ya teman-teman. Nah, ini private key-nya ya teman-teman. Kita bisa langsung open. Kemudian kita klik open lagi ya teman-teman. Kita login sebagai Dita. Nah, pastikan ada informasi seperti ini ya teman-teman. Authentication with public key RSKK. Itulah intinya. Kemudian kita dimintai passphrase-nya. Nah, oke, di sini kita sudah login atau meremote router menggunakan putih yang sudah menggunakan public key dan private key. Nah, kemudian di sini kita juga akan mencoba meremote server menggunakan klien Ubuntu. Nah, caranya itu sedikit berbeda ya teman-teman.
dengan yang menggunakan putih. Di sini sudah login ke user 1 di server 1 Debian dan pengguna 2 di server 2 Ubuntu. Nah, di sini kita coba masuk ke Dita saja ya teman-teman. Kita Dita, kita masukkan passwordnya. Nah, di sini saya login sebagai Dita ya teman-teman. Kita ke Siti dulu. Nah, di sini saya sudah login sebagai user Dita. Di sini saya akan menambahkan Dita ke allow user di server yang Debian ya teman-teman. Kemudian nanti di server Ubuntu juga sama. Kemudian kita juga restart ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut untuk membuat private key dan public key-nya. Nah, sebelumnya kita login dulu sebagai klien. Nah, di sini sudah sebagai klien. Kemudian di sini kita akan membuat public key dan private key di kliennya. Nah, kemudian nanti kita akan kopikan public key-nya ke server Ubuntu dan Debian-nya. Nah, kita bisa ketikkan perintah ssh min keygen. Nah, di sini ada informasi bahwa private key dan public key itu akan tersimpan di direktori /home/dita/ttssh/id. Kemudian kita bisa enter saja. Kemudian kita tambahkan passwordnya. Di sini semisal saya akan membuat passwordnya yang simpel saja ya teman-teman. Kita ls terlebih dahulu. Nah, di sini ada direktori SSH. Nah, kita cek pwd. Ini /home/dita. Kemudian kita akan coba masuk ke titik SSH ini. Kemudian titik SSH. Kemudian kita ls min la. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah file dua ini. Kemudian kita bisa cek get id, kemudian id 25519. Jadi untuk public key itu disimpan di ID id25519.pub. Nah, ini jadi yang AA sampai sini itu yang dinamakan dengan public key-nya. Kemudian kita akan coba copy pada server Debian dan server Ubuntu. Kita ketikkan perintah ssh min copy min id, kemudian masukkan username-nya, kemudian kita ke server 1 dulu ya teman-teman, dan enter. Kemudian password dari server satunya. Nah, kita coba dulu. Tempat nyimpan si public key-nya itu sama ketika kita menyimpan public key di router saat di host menggunakan putih. Jadi ada di auto reset key ya teman-teman. Kita ls min la dulu. Dan sini sudah ada direktori .ssh, kita masuk cd.ssh. Kemudian kita coba ls. Nah, di sini ada auto reset key. Kita get auto reset keys. Nah, ID-nya itu sudah tercopy ya teman-teman. Kemudian kita akan copy juga ke server 2. Kita akan copy juga ke server 2. Kita ubah ininya aja, enter. Kita masukkan password dari server 2 nya.
Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Kita cek juga di sini. Nah, di sini kita ls min la. Nah, di sini ada .sh. Kita coba cd ya teman-teman. cd titik ssh nya, kemudian kita ls. Nah, ini ada auto reset key. Kemudian kita get auto reset key-nya. Ini juga sudah di copy ke server 2-nya ya teman-teman. Kita login ke server Debian dan server Ubuntu dengan menggunakan public key dan private key. Di sini kita coba yang server 1 dulu ya teman-teman. Kita coba exit terlebih dahulu. Nah, ini sudah di klien Ubuntu. Kita coba ssh data, kemudian add, kemudian IP dari server Debian-nya. Nah, di sini kita sudah dimintai untuk password-nya ya teman-teman. Kita coba password-nya. Nah, di sini sudah berhasil. Kita juga akan coba di server 2 Ubuntu-nya. Kita keluar terlebih dahulu. Kemudian kita login ssh, kemudian username, kemudian add IP-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita juga masuk ke routernya ya teman-teman. Kita exit terlebih dahulu. Kita masuk ke routernya. Nah, ini kan kita sudah masuk ke dalam routernya. Nah, kita bisa cek di mana public key yang sudah kita copy dari klien Ubuntu tersimpan. Nah, tersimpannya itu sebenarnya masih sama. Kita ls min la. Nah, di sini kita akan masuk ke direktori ssh-nya. Kita cd, kemudian kita ls. Nah, di sini ada auto reset key. Kita coba lihat. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu disable password authentication. Jadi ketika kita masuk ke dalam sebuah server di mana kita menggunakan public key dan private key, kan itu menggunakan passphrase. Nah, terkadang kan ketika mengetikkan passphrase-nya ada mengetikkan password dari server tersebut. Nah, kita akan coba menonaktifkan password authentication-nya. Nah, kita akan menggunakan yang passphrase-nya saja. Nah, kita langsung praktekkan saja. Nah, kita masuk ke config ssh-nya dulu. Kita masuk ke sudo nano slash etc slash ssh slash sshd config. Nah, di sini kalian bisa Ctrl W, kemudian bisa cari password authentication. Nggak usah cari satu-satu ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa hapus pagarnya, kemudian Ctrl E. Nah, di sini ketik no ya teman-teman, kemudian Ctrl X, Y, enter. Kemudian kita restart sudo systemctl restart ssh. Kemudian kita akan lakukan juga di server Ubuntu dan server Debian-nya ya teman-teman.
Nah, kita exit ya teman-teman dari servernya, kemudian kita coba login lagi ke yang server Ubuntu. Di sini kita coba SSH, kemudian Tita, add, kemudian 10 3 dan kita enter. Nah, di sini sudah tidak dimintai password lagi dan passwordnya ya teman-teman. Kemudian kita coba di router juga, kita exit. Nah, lalu kita masuk lagi ke routernya ya teman-teman, dan mengetikkan SSH, kemudian username, kemudian IP routernya, kemudian kita enter. Nah, ini juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, lanjut kita ke server 1 Debian-nya teman-teman, kita exit. Nah, kita login lagi SSH, kemudian Tita, kemudian add, dan masukkan IP-nya 10.10.10.2 ya teman-teman. Nah, ini juga sudah tidak dimintai password sama passwordnya teman-teman. Nah, kita lanjut materi yang terakhir ya teman-teman, yaitu SSH dan SSH ADD. Ini itu SSH agen ya teman-teman. Nah, jadi fungsi dari SSH agen dan SSH add itu adalah sebagai problem solving untuk beberapa orang yang kita tahu bahwa ketika kita memasukkan password untuk pertama kali, maka nanti ke depannya itu tidak dimintai password lagi. Nah, nanti ketika power off itu tidak akan dimintai password lagi ya teman-teman, karena kita sudah memasukkan passwordnya sebelumnya. Tetapi ada beberapa device yang tetap dimintain password. Nah, caranya itu kita harus melakukan konfigurasi SSH agen dan SSH add ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja coba di server 1 Debian-nya ya teman-teman. Kita bisa ketikkan SSH min again, kemudian slash bin slash base ya teman-teman. Langsung enter, kemudian SSH min add. Setelah itu kita bisa restart untuk SSH-nya. Sudo systemctl restart SSH. Nah, kita masukkan passwordnya. Nah, di sini ketika login dia tidak akan dimintai password lagi ya teman-teman. Nah, ini sudah berhasil keluar. Kemudian kita masuk ke yang tidak lagi ya teman-teman. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman, tidak dimintai passwordnya lagi. Di sini untuk router juga sama. Nah, ini sudah berhasil keluar. Kita coba masuk lagi ke routernya ya teman-teman. Nah, ini juga sudah berhasil. Nah, kita lanjut ke yang server 2-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita coba masuk lagi ya teman-teman ke server 2-nya. Nah, di sini juga sudah berhasil ya teman-teman, sudah tidak dimintai passwordnya lagi. Nah, di sini semuanya sudah berhasil ya teman-teman, karena kita sudah tambahkan SSH agen dan SSH add-nya. Nah, saya rasa cukup untuk materi pada bab ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.